Kalau IPPNU tidak mampu melakukan kreasi dan inovasi, baik dari semua langkahnya, dia tetap disebut IPPNU zaman kolonial. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua MPR RI, Dr. Jazil Nova MSki MA, Saya sungguh sangat berbahagia pada sore hari ini bisa bertemu dengan para tokoh, utamanya tokoh pelajar, putri dari seluruh Indonesia, yang menurut saya hari ini memegang peranan yang penting, karena orang menyebutnya ini zaman milenial. Kalau Pak Masud zaman kolonial. Nah, terus terang, apa yang menjadi tugas dari negara ini sesungguhnya itu meneruskan ide-ide zaman kolonial. Yang saya maksud adalah pejuang-pejuang ketika menghadapi era kolonial. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, semua lahir itu ketika era kolonial, dan itu juga dicetuskan oleh para pemuda. Jadi saya kebetulan minggu yang lalu saya ke Sumatera Barat, berkesempatan. Ada yang dari Sumatera Barat nggak? Iya. Ada ya. Saya berkesempatan ke Bukit Tinggi, ke Museum Rumah Bung Hatta. Di situ saya melihat bahwa beliau pada usia kurang lebih 40 tahun, beliau menjadi wakil presiden dan masih bujangan. Menikah itu Agustus Indonesia merdeka, kira-kira 3 bulan berikutnya beliau menikah. Artinya yang mendirikan itu pemuda-pemuda di zaman itu dalam situasi yang sulit, tidak ada handphone, tidak ada medsos, tidak ada jejaring media, tetapi mampu memeras gagasan dan otaknya untuk meletakkan dasar-dasar negara. Menurut saya luar biasa. Nah, tentu pada era sekarang ini, utamanya teman-teman dari kalangan putri, itu menurut saya perlu untuk mencari cara, karena yang era milenial ini ditandai pada kompetensi abad milenial itu apa? Kreasi dan inovasi.
Jadi kalau IPPNU tidak mampu melakukan kreasi dan inovasi baik dari semua langkahnya, dia tetap disebut IPPNU zaman kolonial. Iya, meskipun pakai istilah milenium apa, kalau tidak ada tanda-tanda kreatif, tidak ada tanda-tanda inovatif, berarti IPPNU ini kolonial. Hanya umurnya saja yang kebetulan milenial. Cara pandangnya cara pandang kolonial. Nah, ini menjadi tantangan buat teman-teman semua karena kehidupan ini berubah. Kalau zaman kolonial itu musuh kita simetris, ada di depan kita, di hadapan kita. Waktu itu ada penjajah, kita anti penjajah dan melawan penjajah. Sekarang teman-teman pelajar Nahdlatul Ulama saat ini harus tahu musuhnya siapa, apa yang menjadi tantangannya. Nah, banyak orang menyebutkan bahwa tantangan kita ini asimetris. Jadi musuh kita itu tanpa sudut, dari budaya, ilmu pengetahuan, senjata, bahkan drama Korea saja itu bisa menjadi cara untuk menyemai budaya. Drakor ya. Jadi anak-anak saya idolanya itu apa, siapa namanya Korea itu? Lee Min Ho. Lee Min Ho apa? Ini saya punya ponakan itu seumur inilah kira-kira IPPNU, itu kenal semua. Dan bukan hanya namanya, sefoto-fotonya dikasih, ini Pak De lihat nih, ini namanya Lee Min Ho. Di mana gantengnya salah itu kan cantik, bukan ganteng. Ya kan? Nah, yang ingin saya katakan, ini kita semua, terutama perempuan, itu kehilangan idola. Saya sulit sekali juga untuk mengajarkan kepada anak saya tentang idola seorang perempuan hari ini. Karena yang disebut idola itu berubah, dan contoh-contoh di dalam kitab suci saya yang saya terima, itu contoh seorang perempuan itu idealitasnya jauh dengan idealitas perempuan hari ini. Tapi nggak tahu nanti ya, biar dikupas ya sama IPPNU, karena itu menjadi tantangan zamannya. Jadi sebenarnya kalau IPPNU atau sahabat-sahabat ditanya siapa idolamu, tolong dong saya dikasih tahu supaya saya bisa ngomong ke anak saya. Jangan hanya bilang siapa idolamu, ibumu lah, ibumu aja. Sosok perempuan idola yang harus dilahirkan oleh IPPNU itu harus ada formatnya. Menurut saya itu penting. Nah, siapa musuh terbesar kita kalau kita pakai metodologi agama? Siapapun yang mengatakan bahwa dirinya bukan musuh, itu dia bukan orang yang sempurna. Karena pertama kali yang menjadi masalah itu justru dirinya sendiri. Kalau di pandangan sufi ya, pandangan sufi. Jadi kalau kita bilang, ini ada teks hadis bahwa kita, kata Rasulullah, kita pulang dari peperangan yang kecil sekali. Waktu itu 313 memusuhi 1000. Itu 300 kecil sekali. Nah, terus apa pertempuran paling besar? Pertempuran untuk melawan diri sendiri. Nah, saya termasuk juga di forum yang berbahagia ini agar kita mengenali diri kita, agar kita tahu bahwa siapa kita dan
apa yang akan kita lakukan termasuk IPPN.